Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal untuk persiapan KSM Kabupaten Jenjang MI Mapel IPA terintegrasi tahun 2023. Oke, ini adalah part terakhir dari pembahasan soal KSM yang sudah pernah saya upload sebelumnya, dan insya Allah akan ada pembahasan lagi di video selanjutnya untuk soal-soal persiapan KSM Kabupaten. Oke, nomor 32. Karena kemarin kita terakhir membahas nomor 31, jadi sekarang kita lanjut ke nomor 32. Zahra mendapat inspirasi penelitian dari hadis Nabi yang berbunyi, Kam'a termasuk alman, artinya adalah obat untuk penyakit mata. Kam'a adalah jamur dari kelompok Ascomycota yang biasanya tumbuh berbentukan gumpalan-gumpalan di permukaan tanah. Zahra kemudian memilih jenis Terfesia boudieri dari Kam'a untuk diekstrak senyawanya. Selanjutnya, dia menumbuhkan mikroba yang biasanya hidup di mata manusia untuk diuji konsentrasinya terhadap ekstrak senyawa dari Kam'a tersebut. Dari percobaan diperoleh data berikut. Jadi di sini diberikan beberapa jenis mikroba. Ada Bacillus subtilis sampai yang terakhir ada Proteus vulgaris. Berdasarkan data tersebut dapat dilakukan analisis mengenai manfaat Kam'a sebagai bahan obat. Analisis yang tepat mengenai penelitian tersebut adalah jadi dari data yang diberikan itu tidak ada informasi yang spesifik mengenai efek senyawa dari Kam'a terhadap mikroba penyebab infeksi kulit, kemudian Candidemia atau ulkus. Namun terlihat bahwa senyawa yang diekstrak dari Kam'a itu memiliki aktivitas antimikroba semuanya. Ada yang kurang dari 100, ada yang kebanyakan memang kurang dari 100 seperti itu. Ya, di situ terlihat bahwa senyawa yang diekstrak dari Kam'a itu memiliki aktivitas antimikroba pada semua jenis mikroba yang diuji, termasuk bakteri gram positif seperti Bacillus subtilis, Listeria, Streptococcus kayak gitu. Dan ada yang gram negatif seperti Escherichia coli. Semuanya ada. Jadi serta jamur Candida. Oleh karena itu, analisis yang tepat mengenai penelitian tersebut adalah bahwa Kam'a itu memiliki aktivitas antimikroba pada semua jenis mikroba yang diuji. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke nomor 33. Ordo Artiodactyla merupakan salah satu taksa mamalia yang memiliki ciri jumlah jari tungkai sepasang atau 2 pasang. Tiap jari berkuku tebal. Berikut adalah tungkai dari beberapa famili dalam Ordo Artiodactyla. Ada Bovidae, ada Camelidae, ada Cervidae, ada Suidae. Berdasarkan karakteristik tungkai tersebut, mamalia dari Ordo Artiodactyla yang dilarang untuk dimakan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an adalah Jadi di sini dalam Al-Qur'an itu dinyatakan bahwa hewan yang memiliki ciri cakarnya masing-masing berganda 4 itu tidak boleh dimakan. Ordo Artiodactyla itu memiliki ciri jumlah jari tungkai sepasang atau 2 pasang. Namun tidak semua famili di dalamnya itu memiliki cakar berganda 4. Familia Bovidae yang pertama itu seperti sapi, kambing, domba. Kemudian yang Camelidae itu seperti unta, lama, dan yang Cervidae itu seperti rusa kutub kayak gitu. Itu memiliki ciri tungkai seperti yang dijelaskan. Namun mereka yang jenis ketiga nomor 1 sampai 3 itu tidak memiliki cakar berganda 4. Sedangkan famili Suidae itu contohnya adalah babi, celeng,
itu memiliki cakar berganda 4 pada setiap kaki, sehingga tidak boleh dimakan menurut Al-Quran. Jadi jawabannya ini adalah yang nomor 4. Nomor 34. Allah said in Quran, "The tree that grows on Mount Sinai yields oil and seasoning for those who eat." Surah Al-Mu'minun ayat 20. Based on this verse, the tree that produces oil can be used as a condiment. The oil squeezed from olive fruit that rich of. Jadi untuk soal nomor 34, ayat tersebut dalam Al-Quran itu menyebutkan bahwa pohon yang tumbuh di Gunung Sinai menghasilkan minyak dan bahan tambahan untuk makanan. Nah, pohon ini tuh pohon zaitun. Jadi minyak yang berasal dari buah zaitun itu dikenal kaya akan lemak atau lipid dan digunakan sebagai bahan tambahan atau penyedap dalam makanan. Meskipun buah zaitun ini mengandung mineral, vitamin, dan antioksidan, namun yang paling utama dan penting dalam minyak zaitun itu adalah kandungan lemak atau lipidnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 35. Senescence merupakan peristiwa fisiologis pada tumbuhan akibat penuaan dengan ditandai hilangnya klorofil dan kemudian daun akan berguguran. Ayat berikut yang paling tepat menggambarkan proses penuaan pada tumbuhan adalah Jadi kalau dilihat dari jawaban A sampai dengan jawaban D, itu jawaban yang tepat adalah yang B. Dan sungguh jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning atau kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar. Surah Ar-Rum ayat 51. Ayat-ayat yang diberikan itu kan menjelaskan tentang proses tumbuh-tumbuhan dan perubahan warna hingga akhirnya kering dan berguguran. Namun ayat yang paling tepat itu menggambarkan proses penuaan pada tumbuhan adalah ayat yang B. Yang menyebutkan bahwa jika Allah mengirimkan angin dan tumbuh-tumbuhan menjadi kuning dan kering, maka manusia tetap ingkar. Proses kuning dan kering pada tumbuhan ini merupakan tanda proses fisiologis dalam tumbuhan yang disebut senescence atau penuaan. Jadi yang paling tepat itu jawabannya adalah yang B. Soal nomor 36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia." Surah An-Nahl ayat 68. Berdasarkan kemampuan lebah membuat sarang, maka termasuk dalam adaptasi tingkah laku. Itu kan dijelaskan ya. Jadi kemampuan lebah untuk membuat sarang di tempat-tempat yang berbeda ini merupakan contoh dari adaptasi melalui tingkah laku atau perilaku. Tingkah laku itu merupakan respon atau tindakan yang dilakukan oleh organisme dalam merespon lingkungan sekitarnya yang berubah. Dalam hal ini lebah membuat sarang di berbagai tempat seperti itu, atau sarang di berbagai lokasi untuk memaksimalkan peluang bertahan hidup dan reproduksi mereka. Jadi jawabannya adalah yang D. Nahwa dan Najwa adalah saudara kembar identik. Secara embriologis mereka berasal dari satu sel telur yang dibuahi satu sel sperma atau monozigot yang kemudian berkembang dan mengalami pembelahan menjadi 2 embrio. Tahapan pembelahan menjadi 2 embrio tersebut terjadi pada saat fase
Jadi Nahwa dan Najwa itu adalah saudara kembar identik yang berasal dari satu sel telur yang dibuai oleh satu sel sperma atau monozigot. Pembelahan zigot menjadi dua embrio yang sama itu disebut sebagai pembelahan kembar identik atau monozigotic twinning. Pembelahan tersebut terjadi pada awal perkembangan embrio, yaitu pada fase morula namanya. Pada fase ini, zigot telah membelah beberapa kali dan terdiri dari sekitar 16 sel yang membentuk embrio kecil berbentuk bola yang disebut morula. Jadi di sini terjadi pada fase morula, yaitu pembelahan yang terjadi di awal perkembangan embrio. Nomor 38. Tanaman hias Monstera deliciosa variegata memiliki dua jenis pigmen fotosintetik. Bagian yang berwarna hijau memiliki pigmen klorofil, sementara bagian putih memiliki pigmen. Jadi Monstera deliciosa variegata itu adalah tanaman hias yang memiliki daun dengan pola warna hijau dan putih. Daerah hijau pada daun itu mengandung pigmen klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis, sedangkan daerah putih pada daun itu tidak mengandung klorofil. Pigmen lain yang dapat ditemukan pada daerah putih pada daun itu adalah pigmen karotenoid namanya. Jadi pigmen ini berperan dalam melindungi tanaman dari kerusakan akibat sinar ultraviolet dan berperan dalam proses fotosintesis dengan menyerap energi cahaya pada spektrum yang berbeda dari klorofil. Jadi pigmen untuk jawaban nomor 38 itu adalah karotenoid. Nomor 39. Hadi adalah seorang ahli ekologi dengan sedang mengobservasi kualitas air danau yang ternyata tercemar oleh limbah fosfat. Setahun kemudian, danau tersebut dipenuhi tumbuhan air yang melimpah. Peristiwa tersebut dinamakan. Jadi peristiwa yang sesuai dengan nomor 39 itu namanya eutrofikasi. Eutrofikasi itu adalah proses alami atau buatan manusia di mana suatu perairan menjadi kaya nutrisi dan mengalami peningkatan produksi organisme seperti alga, fitoplankton, dan tumbuhan air. Limbah fosfat dari aktivitas manusia seperti pertanian dan industri itu dapat menyebabkan eutrofikasi pada perairan. Jadi kondisi eutrofikasi itu dapat memicu tumbuhan air yang berlebihan di perairan sehingga menyebabkan masalah lingkungan seperti kerusakan ekosistem dan hilangnya oksigen di perairan yang dapat menyebabkan kematian ikan dan organisme lain. Dalam kasus ini, peningkatan kandungan fosfat di danau itu kan menyebabkan eutrofikasi dan menyebabkan tumbuhan air yang melimpah setahun kemudian. Jadi jawabannya itu eutrofikasi. Nomor 40. Look at the picture of the brain and its functions below. Jamal was riding a motorcycle without wearing a helmet. Suddenly, he fell and hit his head. The diagnosis showed that he has the coordination disorder. Which part of Jamal's brain was affected? Jadi Jamal ini tidak menggunakan helm, terus dia jatuh dan kepalanya bentur. Jadi the diagnosis show that he has a coordination disorder. Jadi yang di sistem koordinasinya ini mengalami problem ya, disorder. Which part of Jamal's brain was affected? Jadi di sini berdasarkan gejala yang dijelaskan itu kan bagian otak Jamal yang kemungkinan terkena cedera itu yang mana, seperti itu ya.
Jadi kalau berdasarkan kondisi ini kan dijelaskan di situ ada kata-kata he has coordination disorder. Jadi kemungkinan bagian otak yang cedera itu adalah cerebellum. Cerebellum ini adalah bagian otak yang terletak di dasar tengkorak, di bawahnya cerebrum. Cerebellum ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan gerakan sukarela dan menjaga keseimbangan pada postur tubuh. Cedera pada cerebellum ini dapat menyebabkan berbagai gejala terkait koordinasi seperti kesulitan dalam keseimbangan, kemudian gangguan berjalan yang tidak stabil dan juga gemetar. Pada kasus Jamal, gangguan koordinasi setelah cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor itu menunjukkan bahwa yang terkena disorder di situ adalah yang cerebellumnya. Jadi jawaban nomor 40 adalah cerebellum. Oke. Itu saja pembahasan soal kali ini di video kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah dalam hari ini saya juga akan mengupload video selanjutnya untuk persiapan KSM hari Senin besok. Semoga kalian yang mengikuti KSM diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan juga diberikan hasil yang maksimal, hasil yang terbaik. Selamat berjuang, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.